Kami tidak bisa bertemu dengan Engkau tanpa roh. Roh yang ada pada kami yang tinggal dalam tubuh ini adalah kekal. Tetapi tubuh ini suatu waktu akan kembali menjadi debu. Yang kami persiapkan adalah roh kami, Tuhan. Ada hidup dan kami percaya roh kami kuat untuk bisa berjalan bersama Engkau sampai Kau datang menjemput kami. Karena itu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan untuk membangun manusia roh, menghidupkan manusia roh, menguatkan manusia roh, sehingga betul-betul manusia roh kami didapati Tuhan berjalan dengan roh dan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami apa yang menjadi maksud dan rencana dalam setiap kami. Kami siap mendengarkannya, setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Amin. Selamat pagi. Kita langsung aja ya saudara ya. Kira-kira kita bicara tentang penyesatan. Penyesatan adanya di mana kira-kira? Yuk. Penyesatan. Tuhan seringkali bicara penyesatan. Kira-kira di mana tempat yang paling cocok untuk terjadi penyesatan? Tadi lagunya nama Yesus, nama yang luar biasa. Betul ya? Karena nama itu begitu luar biasanya, bisa disalahgunakan nggak? Bisa. Makanya sekarang pelan-pelan ya. Di mana tempat penyesatan yang paling banyak terjadi? Gereja. Saudara datang ke gereja. Saudara yang bilang, kok bisa gereja menjadi tempat penyesatan? Bagaimana cara menyesatkan? Yuk. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Kalau gereja menjadi tempat penyesatan, gimana caranya gereja bisa menyesatkan? Melalui apa kira-kira? Yuk. Kita datang ke gereja hari ini dengan satu tujuan atau dengan dua tujuan. Saudara datang ke gereja hari ini, tujuannya apa nih? Kepingin diberkati atau kepingin cari keselamatan? Dua-dua atau salah satu? Coba. Saudara cari Tuhan untuk cari berkat atau cari keselamatan? Kalau cari berkat, yang ingin berkat itu daging atau roh saudara? Daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Jelas ya? Sekarang kita lihat nih. Kalau gereja menjadi tempat penyesatan, apa yang ditawarkan kira-kira? Apa yang ditawarkan? Hari ini, apa yang ditawarkan dari gereja kepada saudara? Untuk dagingmu atau untuk rohmu? Ayo, jujur saudara jawab hari ini. Kita lihat dulu ya Matius 13 ayat 21. Saya aminkan perkataan saudara karena ini ada firman-Nya. Matius 13 ayat 41. Penyesatan dimulai dari ini. Rumah Tuhan ini terlalu menarik, ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan di mana? Dari dalam kerajaannya. Ini terjadi tapi nanti akan dikumpulkan nanti. Makanya sekarang dibiarin bebas. Semuanya berkembang seenaknya sendiri. Semuanya datang pikirnya, apa tawarannya? Kesembuhan, mujizat, berkat. Anda baca Alkitabnya cuma perjanjian lama. Perjanjian lama menawarkan sedemikian hebatnya. Bangsa Israel itu budak. Nggak punya tanah, nggak punya harta. Makanya ditawarkan kebebasan. Dibawalah dia, ditawarin harta. Tapi saudara pelajari. Apakah mereka dengan diberkati, kemudian mereka enak-enak saja? Tidak. Pelajari kisah raja-raja. Dengan berkat yang begitu besar, ada peperangan nggak? Bagaimana keturunan-keturunannya? Hancur-hancuran. Ternyata uang tidak menyelamatkan. Harta tidak menyelamatkan. Perjanjian baru. Orang cari Yesus, tujuannya apa? Ketika kita bicara perjanjian baru, apa yang dicari dari Yesus Kristus? Coba, Yesus hadir pada masa itu. Apa yang dia bawa? Saudara hidup pada dua masa kan hari ini. Ya,
pada masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru. Dan saudara ngalami apa yang dicari dari Yesus. Matius 19 ayat 16. Ingat ya, penyesatan ada di gereja. Hati-hati loh. Tanpa saudara sadari, iming-iming untuk keinginan daging dirangsang terus-menerus. Firman, ada dua mata yang memandang. Menjadi alat yang berbahaya kalau yang baca setan. Ya, setan khotbah di mimbar bahaya nggak? Bahaya, karena yang ditawarkan keinginan-keinginan daging. Dan kalau saudara mencari itu semua, kerusakan terjadi di gereja. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh?" Jawabannya jelas, untuk memperoleh hidup kekal. Dia kok nggak ngomong, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan berkat?" Nah, untuk memperoleh hidup kekal. Yohanes 3:15. Nih, pernyataan-pernyataan Yesus. Saudara harus paham, yang menjadi leader kita siapa hari ini? Musa atau Yesus? Yesus. Makanya ikut apa yang Yesus tawarkan. Ya. Tidak ada kaitannya lagi sekarang dengan urusan-urusan jasmani, lihat ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ini tawaran Yesus. Dia nggak pernah menawarkan yang aneh-aneh. Ya. Lagi, ayat 35-nya. Ayat 35-nya. Oh sorry, 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tawarannya tetap terus. Hidup kekal, hidup kekal. Buka lagi Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4:14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ayat 14 ya. "Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara mau disembuhkan di sini, mati lagi nggak? Anda yang sakit hari ini, cari kesembuhan, konsentrasi kesembuhan. Kalau nggak disembuhkan, sakit hati sama Tuhan kan? Tapi kalau jiwamu disembuhkan, tidak ada masa, itu kekal. Lebih enak mana? Disembuhkan penyakitnya atau disembuhkan jiwanya? Jiwanya. Kita semua pasti menghadap kematian kok. Makanya Yesus tawarkan, "Nih loh, aku bisa memberikan hidup." Cari yang bisa menghidupkan. Yesus Kristus, umur 33 tahun, mengalami kesuksesan yang luar biasa. Setuju nggak? Dielu-elukan orang, bisa buat mujizat. Ya kan? Yesus memperoleh segalanya pada usia yang sangat muda. Tapi apa yang dipertontonkan pada saudara hari ini? Yesus menyerahkan kehidupannya yang glamor. Dia bisa glamor nggak Yesus? Bisa. Tapi dia serahkan itu di kayu salib. Untuk meraih kehidupan yang lebih abadi. Nih tawaran. Saudara umur berapa hari ini? 70 tahun, 60 tahun, sisa berapa tahun? Apa yang kita konsentrasikan hari ini? Yesus menawarkan hidup kekal. Setuju ya? Setuju ya? Atau nggak setuju? Setuju ya? Sekarang saya tanya lagi. Yesus menawarkan hidup kekal. Saudara sudah tahu caranya nggak? Untuk mendapat hidup kekal, tahu nggak caranya? Ayo, kita masuk lebih dalam lagi. Percaya Yesus, sudah pasti selamat nggak? Ayo, percaya Yesus sudah pasti selamat nggak? Pasti atau nggak pasti? Pasti. Kalau pasti, bagaimana yang membuat kita pasti selamat? Coba. Saudara yakin hari ini pasti masuk surga nggak? Apa yang membuat dirimu yakin hari ini masuk surga? Coba. Percaya Yesus. Percaya yang gimana?
Melakukan kehendaknya, kehendak yang mana yang saudara sudah lakukan? Ayo, saya kejar terus saudara. Kehendak mana yang Yesus sudah lakukan? Yang Yesus perintahkan saudara sudah lakukan. Ingat loh, ini yang tidak pernah dikhotbahkan. Saudara kepingin selamat, kepingin dapat hidup kekal. Percaya Yesus pasti selamat, iya. Tapi bagaimana caranya saya bisa selamat? Apa yang Yesus ajarkan? Apa yang Yesus perintahkan? Jangan berbuat dosa. Saudara, jangan berbuat dosa. Bisa nggak kita nggak berbuat dosa? Bisa nggak? Diri kita, bisa nggak berbuat dosa? Saya mau tanya sama saudara. Bisa nggak kita tidak berbuat dosa? Kalau itu merupakan perintah. Ada orang yang anti dosa? Nggak ada. Tapi kita harus tidak bisa berdosa. Coba lihat nih, nanti ya. Kita perlahan dulu. Apa yang membuat saudara yakin bahwa bisa hidup kekal? Yohanes 10:28. Iblis itu bodoh atau pintar, saudara? Iblis pintar atau bodoh kira-kira? Pintar ya? Kalau pintar yang bisa dibujui kita atau iblis yang bisa dibujui? Kalau iblis pintar, yang bisa membujui kita atau setan yang bisa membujui? Yuk. Banyak enggak dari saudara hari ini dan saya juga bisa enggak ditipu sama setan hari ini? Seolah-olah selamat. Gimana kalau itu terjadi? Ada obat penyesalan enggak? Ada yang jual enggak obat penyesalan? Kalau yang namanya penyesalan berarti tidak ada obatnya karena sudah terlanjur. Lihat sekarang. Dan aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus ayat ini apakah cuma begini saja? Mana caranya? Bahwa Yesus memberikan hidup kekal ini. Ayo. Saudara berapa lama ke gereja hari ini? Berapa lama ya gereja? Tambah lagi Yohanes 14 ayat 6. Kita terlena kan? Ketika ditanya gimana caranya hidup kekal, saudara, waduh ya apa caranya? Ingat loh, penyesalan tidak ada obat. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara paham ayat ini enggak? Sering dibaca enggak ayat ini? Oke. Ketika akulah jalan, berarti Yesus adalah jalan untuk menuju. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan untuk menuju kebenaran. Tapi gimana jalannya? Caranya gimana? Jalan itu harus dilewati. Sebuah jalan harus dilewati. Saudara lihat peristiwanya Yesus. Yesus saudara ikuti sampai di mana hari ini? Dia ada di luar atau di dalam? Coba saudara pandang Yesus hari ini, di mana dia berada? Yesus ini jalan. Apa arti jalan? Menunjukkan sebuah jalan yang untuk dilewati, untuk meraih kerajaan surga. Sekarang saya tanya lagi nih, saudara untuk selamat gimana caranya? Sudah percaya Yesus? Semua saya yakin sudah percaya Yesus, buktinya di gereja. Percaya yang gimana nih? Melakukan perintahnya, saya tahu perintahnya. Perintah yang mana hari ini? Ayo kita berkembang pikiran kita. Berpikir terus nih. Coba, Anda mau ke surga kan? Mau ke surga atau mau kaya? Surga. Kalau kaya, nanti saya kasih yang lebih enak. Mohon maaf, saya bukan ahlinya tapi ya. Tapi kalau kita mau ke surga, caranya gimana? Apakah cuma percaya toh? Kalau Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sebuah jalan yang Dia
tunjukkan, yang harus saudara lewati. Jalan itu bukan dipandang, tapi harus dilewati. Kalau jalan cuma dipandang, bisa nyampe nggak? Ada sebuah jalan, tapi cuma dipandang, saudara nggak mau melewati, bisa sampai nggak? Jalan itu menuju sorga. Saudara tahu jalan menuju sorga, tapi saudara nggak melangkah, cuma di ujung jalan. Nyampe nggak ke sorga? Nah, makanya melewati jalan ini apa yang harus diperbuat? Coba renungkan hari ini. Apa yang harus dilewati untuk menuju pada kerajaan sorga? Nggak sadar kan? Apa yang paling penting dari pengajaran Yesus Kristus hari ini? Yesus berbeda dengan semua ajaran. Semua ajaran Tuhan ada di luar. Yesus membawa pengajaran yang baru. Apa yang diajarkan hari ini? Yohanes 3 ayat 5. Mundur ya. Mundur ya. Yohanes 3 ayat 5. Jalan untuk ke sorga. Saudara percaya Yesus, berarti percaya setiap kalimat yang dia keluarkan. Setiap kalimat pengajaran dari Yesus harus saudara ikuti, karena itulah jalan untuk menuju kerajaan sorga. Nih lihat sekarang. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya ini? Ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara sudah sadar nggak bahwa ada kelahiran manusia baru yang saudara nantikan, yang saudara usahakan selama punya tubuh ini? Sudah yakin nggak punya manusia roh? Yakin nggak? Apa yang membuat Anda yakin punya manusia roh? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, pasti. Sekarang kita lihat nih, Roh Kudus dengan keinginan daging berlawanan nggak? Pasti kan? Pasti ya. Sekarang ini setiap kali saudara doa, setiap kali cari Tuhan, keinginan daging atau keinginan roh? Loh, tadi bilang ada Roh Kudus. Kalau Anda bisa daging, bisa melahirkan roh. Daging dulu punya keinginan. Begitu daging bisa melahirkan roh, keinginan siapa yang harus dituruti? Keinginan roh. Apa keinginan roh? Keinginan roh apa? Untuk kaya atau untuk hidup? Untuk hidup. Lihat sekarang diri kita hari ini. Kita yang mengaku punya Roh Kudus. Keinginan mana yang sering tampil? Keinginan roh atau keinginan daging? Nih. Daging. Sangat-sangat jahat. Pahami dulu nih. Orang dengan gampang, wah aku punya Roh Kudus. Apa bukti Anda punya Roh Kudus hari ini? Saya kejar lagi hari ini. Orang yang punya Roh Kudus, apa yang membuktikan bahwa dia punya Roh Kudus? Coba. Perdalam lagi. Apa yang membuktikan kita berani ngomong saya punya Roh Kudus? Orang-orang yang berani ngomong punya Roh Kudus, uji dia dengan sebuah masalah, punya kekuatan nggak? Roh Kudus di dalam diri kita, itu Allah sendiri. Kekuatannya hebat nggak? Kalau Roh Kudus hidup, dia perlu makan nggak? Perlu ya? Betul ya? Apa makanannya Roh Kudus? Firman. Setuju ya? Makanannya Roh Kudus firman. Makanya dia menjadi makin hari makin kuat. Sekarang saya tanya nih, saudara dengan keadaan ini gonjang-ganjing nggak? Bingung nggak? Dengan keadaan sekarang bingung nggak? Nggak punya duit bingung nggak? Duh. Indonesia resesi, tahun resesi, khotbah-khotbah dengan resesi, menakutkan saudara nggak? Vonis kanker, vonis kematian, menakutkan nggak? Coba pahami dulu. Kalau masih punya rasa khawatir, Roh Kudus yang mana yang ada dalam dirimu? Orang yang punya Roh Kudus, punya kekuatan dari Tuhan. Tidak ada ketakutan. Rasa Roh Kudus adalah power yang begitu besar. Ya, ini saya kasih buktinya. Mazmur 46 ayat 23. Ini bukan syair puisi, tapi jiwamu diperkuat terus. Karena makanan Roh Kudus adalah firman. Firman adalah roh. Spirit kita makanannya juga firman.
Mazmur 46, yuk kita balik ke Perjanjian Lama. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Amin nggak? Di mana ayat ini? Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Lanjut. Ayat 4-nya. Sekalipun ribut dan berbui ayatnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat ini ada di mana? Ayat ini di mana? Ada di mana ayat ini? Kita ulangi ayat 2 tadi. Saudara pernah baca ayat ini kan? Pernah kan? Di mana ayat ini? Mazmur tadi ayat 2-nya, coba ulangi lagi. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 ya. Kita ke atas. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat Di mana ayat ini? Di Mazmur. Nggak ada di hati. Kalau di Mazmur nggak pernah ada di hati, nggak pernah kuat. Tapi kalau ini ada di hatimu, gimana coba? Jiwa kita ada Roh Kudus, tubuh kita ada manusia roh. Ini makanan diperkuat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman ini bojok nggak? Kalau nggak bojok, berarti ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Makanya yang dikhotbahkan jangan masalah. Tidak ada masalah buat orang Kristen. Karena Anda punya Roh Kudus. Nih, ada kekuatan. Sumber segala kekuatan sudah saudara dapat. Ngapain nyari-nyari lagi? Nih. Lagi Mazmur 144 ayat 1. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ayat selanjutnya. Yang menjadi tempat perlindunganku. Tempat perlindungan, kubu pertahanan, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku, tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Hebat gak? Hebat gak? Siapa ini? Siapa ini? Itu saudara sebetulnya. Karena firman ini masuk dalam jiwamu. Ini bukan buat Daud firman ini buat saudara hari ini. Buat manusia roh yang di dalam. Ada ketakutan gak hari ini? Coba lihat. Ini loh, fungsinya Roh Kudus buat saudara hari ini. Memberikan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara punya Roh Kudus gak butuh apa-apa lagi. Ini untuk mengatasi kehidupanmu. Ini tadi loh. Yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Daud sudah mengalami, saudara pun juga harus mengalami yang sama. Ini spirit yang masuk dalam diri kita hari ini. Ini bukan di Mazmur lagi, tapi di dalam dirimu. Makanya ini loh, peranan Roh Kudus ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Orang yang punya Roh Kudus tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Makanya Yesus bilang di Matius 6 kan, jangan khawatir akan hidupmu. Perkara makan minum pakai, jangan khawatir. Tapi saudara bisa khawatir. Berarti percaya Tuhan enggak? Ya kan? Yesus bilang jangan khawatir, saudara khawatir perkara makan minum. Padahal ayat tadi bilang, engkau yang mengajari aku berperang, tanganku untuk bertempur. Gimana coba? Tanpa kelahiran manusia, saudara nggak mengerti apa itu manusia baru. Manusia baru itu ada hidup di sini. Dia punya keinginan yang harus saudara turutin. Sehingga daging ini tidak punya kehendak lagi. Daging hanya dikendalikan dari dalam. Begitu manusia baru lahir, kehendak daging otomatis ditaklukkan oleh yang namanya manusia roh. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh
roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Kalau rohnya nggak hidup, siapa yang dituruti? Makanya perhatikan baik-baik. Jangan kroso-kroson. Ya, kroso-kroson itu ngakunya punya Roh Kudus, tapi hidupnya dalam kekhawatiran. Ngakunya punya Roh Kudus, tapi keinginan dagingnya yang muncul. Anda terpedaya, Anda tertipu, dan tidak ada obat untuk penyesalan. Ya, selagi kita hidup hari ini, balik arah sekarang. Harus bisa melahirkan manusia baru. Melahirkan manusia baru ini nggak sulit, karena firman-Nya ngomong, minta, cari, dan ketok. Semua orang punya potensi yang sama. Semua dari saudara bisa mendapat Roh Kudus yang sama. Asal mau. Ya. Ayat 17-nya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nggak bisa bersatu. Sampai kapanpun nggak bisa bersatu. Kecuali dagingnya ditundukkan. Paham ya? Tanda orang punya Roh Kudus, punya keberanian, punya kekuatan, dan bisa mengendalikan daging. Ingat loh, Roh Kudus harus mengendalikan daging, bukan daging mengendalikan Roh Kudus. Yang banyak hari ini daging mengendalikan Roh Kudus. Buktinya apa? Doamu hari ini isinya apa? Doa kita isinya apa? Perintah atau nurut perintah? Waktu saudara berdoa hari ini, cari Tuhan, merentah Roh Kudus atau nuruti Roh Kudus? Coba perhatikan baik-baik. Tanpa kita sadari, kita ingin menjadi tuan atas Tuhan. Kurang ajar nggak? Siapa yang punya pikiran seperti itu, ingin jadi tuan atas Tuhan? Siapa yang punya keinginan menjadi tuan atas Tuhan? Kalau hatimu tidak ada Roh Kudus, itulah yang namanya evil spirit. Ingin memerintahkan Tuhan sekehendak hatinya. Saudara sadar nggak kalau dikasih sakit ada tujuan nggak? Ada kan? Kalau saudara tiba-tiba punya bisnis, tiba-tiba ada masalah, ada tujuan nggak? Semuanya Tuhan punya tujuan. Untuk supaya saudara, pasti ujung-ujungnya, kalau Tuhan yang menghajar, pasti kebaikan. Nggak usah bingung dengan persoalan. Tidak usah bingung. Semua punya tujuan. Hari ini misalnya, ada laki-laki ngantem, Pak. Misalnya Pak, siapa namanya, Pak? Satria. Pak Satria, mohon maaf Pak Satria, saya pakai contoh. Pak Satria dengan gagah. Tubuhnya sehat, tapi suka main perempuan. Dan tidak ada orang yang tahu. Hidupnya kemana kira-kira? Dengan orang gaya seperti itu, mau kemana arahnya? Ke gerejanya tetap. Tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Masuk mana kira-kira? Neraka. Dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Karena nggak bisa mengendalikan tubuhnya, Tuhan sayang dikasih penyakit stroke. Sayang nggak Tuhan? Dia nggak mampu apa-apa, tapi dalam penyakit stroke-nya, dia selalu menyembah Tuhan. Milih mana? Milih disembuhkan atau milih sakit? Makanya kita ini kalau punya Roh Kudus, Anda pasti bisa dipercaya sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin jahat kok. Justru karena yang nggak bisa diatur, dikasih masalah-masalah untuk ngatur. Ya, pahami. Tuhan nggak mungkin jahat. Kalau Anda dipercaya sama Tuhan, Anda punya kekuatan dan bisa menikmati dunia ini. Saya sering kali bicara sama Pak Joni. Pak Joni, kalau saya nggak bisa mengendalikan tubuh, saya minta sama Tuhan apa? Buat saya nggak berdaya. Daripada saya berdaya, kuat, tapi masuk neraka buat apa? Hidup ini singkat. Hidup ini sangat singkat. Tuhan tahu yang terbaik buat diriku. Ini yang menjadi prinsip. Kalau orang punya Roh Kudus, pasti kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dan hidupnya tidak akan menggerutu dengan nasibnya. Makanya kita pelajari orang-orang Israel. Orang yang Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi di sana? Tuhan bisa mengeluarkan dari Mesir, bisa kasih makan nggak? Harusnya bisa kan? Tapi lihat orang Israel ngapain mereka? Dikasih mana? Minta. Padahal dikasih mana? Minta apa mereka? Daging. Tuhan kasih daging nggak sebetulnya kalau mereka nggak minta? Kasih kan, saudara tahu hatinya Tuhan kan? Kalau coba tambah diminta, dikasih nggak? Semakin saudara minta sama Tuhan, semakin nggak percaya sama Tuhan. Makanya sekarang kita lihat nih, kehendak Tuhanlah yang menjadi
poin utama dari diri kita. Hidup dipimpin oleh Roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Makanya ingat tadi, penyesat itu hari ini. Yang ditawarkan cuma daging, menyenangkan telinga saudara. Sembuh, diberkati, kaya raya. Mati saudara seperti itu. Bukan Kristen anti kaya. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Untuk menjadi kaya, kerja. Udah gak ada jalan lain. Firman tidak akan dirubah. 6 hari lamanya kau bekerja. Gak akan dirubah. Ya, makanya jangan. Kita sekarang cari Tuhan satu tujuannya. Konsentrasi betul. Senin sampai Sabtu kita bekerja. Hari Minggu kita refresh terus. Supaya jiwa kita ini di-refresh di gereja. Gereja harus menjadi tempat pertobatan. Bukan tempat saudara Senin sampai Sabtu sudah bekerja. Minggu minta tambah serakah diberkati di gereja. Tidak seperti itu. Mau diberkati lebih, kerja lebih keras. Pakai otak. Ya. Jangan jadikan gereja tempat pesugihan lagi. Tapi tempat untuk mencari kehidupan. Saudara nggak bisa melawan daging tanpa Roh Kudus. Lanjut lagi. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ada sebuah jalan. Ya kan? Ini jalannya ternyata banyak. Yang pertama, poinnya harus punya Roh Kudus. Dan harus melewati jalan-jalan ini. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Supaya daging ini nggak punya kuasa untuk menginginkan sesuatu. Kalau nggak diperintah oleh Roh Kudus. Ingat loh, daging ini bukan tidak boleh menikmati dunia. Boleh. Saudara kalau punya hewan, boleh nggak hewan itu memberontak sama saudara? Boleh nggak? Nggak. Nggak boleh hewan memberontak. Tapi, saudara pasti perhatian sama hewan itu kan? Saudara misalnya ini punya sapi. Ya, sapi dibiarkan di ladang. 5 ekor sapi, bisa nggak dia? Tiba-tiba sapi itu ngolah sawah sendiri, bisa nggak? Enggak. Tapi sapinya hidup, bisa makan nggak sapinya? Bisa. Tapi cuman hewan liar. Tapi ketika ada tuan yang datang, saudara tuannya datang, dipasang laku untuk mengerjakan lahan kosong. Bermanfaat nggak? Sapinya juga bermanfaat, lahannya bermanfaat, tuannya bermanfaat, sapinya dikasih makan nggak? Kasih makan. Nggak mungkin sapi yang kerja buat tuannya nggak dikasih makan. Pasti dikasih makan. Tuhan tahu bagaimana cara menyenangkan kita. Tapi tubuh tidak boleh punya keinginan untuk memberontak. Sapinya berontak, gak akan kerja aku. Saya nggak mau, saya mau cari makan, saya mau didurain aja. Kan nggak bisa. Semua dalam kehendak Tuhan. Kita pun juga sama. Dulu kita dalam kehendak daging. Tubuh ini hanya bagaikan hewan hari ini yang harus diperbudak oleh manusia roh yang dari dalam. Manusia roh yang di dalam tahu cara menyenangkan tubuh, tahu cara memberi istirahat, tahu cara memberi makan. Kalau tubuhnya nakal ya diajar. Ya, pahami betul-betul nih. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sering kan? Ayat ini sering kan? Tapi kenapa? Banyak ditawarkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging. Ingin kaya, ingin diberkati, keinginan daging atau keinginan roh? Rohmu nggak butuh kaya. Rohmu nggak butuh semua materi yang di bumi ini. Rohmu butuh kehidupan kekal. Makanya rasul-rasul, kehidupannya dia jangan dibandingkan dengan sekarang. Rasul-rasul tidak mengejar apa yang kelihatan, tapi yang dia kejar yang tidak kelihatan. Yang hanya bisa dilihat oleh mata rohaninya, yang hanya bisa dirasakan oleh manusia rohnya. Dia cari kekekalan. Ini yang kita cari hari ini. Kita cari Tuhan Yesus. Eman, cari cuma berkat tok. Saudara cuma berhenti di perjanjian lama kalau begitu. Ini ada perjanjian baru, ini ada kehidupan. Ayat 25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sudah mau dipimpin oleh roh? Mau? Harus mau. Jangan sampai rohnya nggak ada tapi ngakunya dipimpin oleh roh. Gimana cara mimpinnya? Kelihatan dari kekuatannya, kelihatan dari keinginan-keinginannya, kelihatan dari doanya. Semuanya akan nyambung. Ya, Anda nggak cari lagi yang namanya pengajaran yang aneh-aneh. Semuanya
Semuanya dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang mengajar saudara, yang bisa mendampingi setiap hari. Yang bisa ketika saudara bersedih, ketika saudara ketakutan, siapa yang dampingi? Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Memberikan firman-Nya tiap hari. Ini loh makanan, diperkuat. Sehingga firman ini cukup. Orang yang baca firman bersama Roh Kudus, firman ini lebih dari cukup. Nggak akan cari yang lain-lain lagi. Lanjut lagi, 1 Petrus 2:11. Tahu nggak ke gereja hari ini ya? Kalau begini nggak ke gereja hari ini ya? Tak pikir oleh berkat-berkat begitu ya? Nggak enak kan? Memang harus nggak enak buat dagingmu. Karena diperbudak itu pasti nggak enak. Tapi hasilnya baik untuk jiwamu. Saudara pasti sakit loh. Pasti sakit. Nggak apa-apa, makin sakit makin enak. 1 Petrus 2:11. Saudara-saudaraku yang kukasihi, aku menasihati kamu. Namanya orang dinasihati itu senang nggak sih? Enggak. Supaya sebagai pendatang dan perantau. Asal saudara gimana sekarang? Kalau dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Berarti saudara sekarang statusnya pendatang dan perantau. Asalnya dari mana kalau begitu? Kita sudah bukan dari bumi lagi. Kita sudah berasal dari sorga. Karena roh yang di dalam ini asalnya dari sorga. Dia hadir dalam kehidupan saudara hari ini. Makanya dikatakan, kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini tulisan King James-nya. Keinginan-keinginan daging yang berperang melawan jiwa. Makanya nggak akan bisa bersatu. Ya. Perhatikan baik-baik. Semua menasihati seperti itu. Keinginan daging, keinginan roh. Keinginan daging, keinginan roh. Saudara bisa membedakan hari ini. 1 Yohanes 2:16. Apa itu keinginan roh, apa itu keinginan daging? Ini lihat ya. Keinginan daging seperti ini. Sebab semua yang di dalam dunia, yaitu, berarti semua yang ada di dunia loh ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, asalnya dari mana? Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau khotbahnya tentang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, berasal dari dunia. Siapa dunia itu? Tahu bedanya hari ini ya? Tahu bedanya kan? Arah kemana bahan khotbah hari ini? Apakah kehadiran manusia baru ini gampang? Tidak. Saudara harus benar-benar merasakan, dirasakan yakin, betul-betul ada kekuatan, betul-betul hidup. Ya, yang di dalam ini kalau ada hidup, baru saudara berani mematikan daging. Saudara berani nggak mematikan daging kalau nggak ada yang hidup? Coba lihat nih. Kalau nggak ada yang hidup di dalam, berani mematikan daging? Nggak berani. Nggak ada yang hidup. Tapi ketika ada yang hidup di dalam, baru berani mematikan daging. Karena apa? Karena saudara hidup. Paham ya? Kalau nggak ada manusia roh, tidak akan berani mematikan daging. Kalau nggak ada manusia roh, tidak akan berani menghilangkan keinginan mata, keangkuhan hidup. Nggak berani. Tapi begitu ada yang hidup, ada saudara tahu status saudara. Kalau tadi saudara perantau di bumi ini, asalnya dari sorga. Sorga sama bumi statusnya tinggi mana? Saudara punya apa di sorga? Saudara punya segalanya. Hidupnya tidak terbatas. Emas berharga nggak di sorga? Enggak. Pijakan kaki. Tanah, fondasinya 12 permata. Di bumi, fondasi kita pakai lempung, pakai batu. Di sorga, apa yang Tuhan sediakan, nilainya tidak ada bandingannya. Dirimu tidak ternilai hari ini. Orang-orang sorgawi memandang dunia, cara pandangnya sudah berbeda. Memandang bumi ini, aduh sanoire. Umur cuma sekejap. Apa yang dicari? Makanya kita betul-betul kalau ada manusia orang yang hidup, bumi hanya tempat bermain. Sebentar lagi kita
kepingin orang kalau orang punya manusia roh, kepingin cepat-cepat ke surga. Beneran loh itu. Coba. Surga nggak ada air mata, nggak ada tangisan, nggak ada kesedihan. Enak nggak? Semuanya terjamin. Di sini ada nangis, susah. Kalau dibandingkan kehidupan dunia sama kehidupan surga, enak mana? Enak mana coba? Surga atau dunia? Surga jelas kan? Jawabannya pasti jelas. Ayo ke surga sekarang. Coba, lihat nih. Tanpa saudara sadari. Pendeta menawarkan surga. Waktu sakit minta panjang umur. Berlawanan nggak? Kalau hari ini Tuhan bisa panggil saya hari ini, saya mau kok. Bener saya mau. Ngapain tak abot di dunia ini? Sekarang masuk surga, besok masuk neraka, yang mending milih sekarang. Tuhan harus panggil saya dalam keadaan yang paling gemilang. Jangan panggil saya dalam keadaan saya jatuh. Panggil saya dalam keadaan saya sempurna. Karena Bapak sempurna dan aku mau dipanggil dalam keadaan sempurna. Ya, saudara jangan takut. Loh, surga itu enak. Kenapa diajak ke surga nggak mau? Kan dagingmu nolak kan? Daging kita nolak kan? Berarti tidak ada yang hidup di dalam. Kepengennya sakno anakku, sakno bojoku, apa nih sing disakno itu? Coba, di sini ada ratap tangis. Ada anak, ada bojo. Pasti ditinggal nggak suatu saat? Nggak bisa dipertahankan kan? Makanya kita ini harus paham hari ini. Roh kita, jiwa kita, itu merindukan ke surga. Karena di surga tidak ada ratap tangis. Tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada apa. Jauh lebih enak. Ini yang harus dipahami. Betul-betul harus dirasakan sekarang. Jangan nanti ketinggalan. Ya. Ayat 17-nya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan mata, keangkuhan hidup bukan dari Bapa. Makanya kita kembali lagi. Penyesatan yang terjadi adalah di gereja. Di luar nggak perlu disesatkan. Ke diskotik nggak perlu disesatkan. Sudah tersesat sendiri. Gereja tempat orang cari Tuhan, cari kebenaran. Disitulah. Di mana ada kebenaran disampaikan, pasti menarik perhatian evil spirit. Makanya pahami. Kita mau ke surga. Harus tahu jalannya. Jalan untuk ke surga. Memang Yesus Kristus yang menunjukkan jalan. Jalannya gimana? Harus memiliki Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Tadi kan? Tanpa kelahiran manusia baru, nggak mungkin masuk kerajaan surga. Yakobus 4 ayat 3. Ini yang sekarang terjadi. Banyak orang-orang hari ini. Dikit-dikit doa. Kalau saudara dalam dirimu kuat, ada Roh Kudus. Doa itu dua arah atau satu arah? Doa itu komunikasi dua arah atau satu arah? Dua arah. Kalau dua arah, apa yang menarik dari percakapan tersebut? Ini kita turun lagi ya. Kita hubungan suami istri. Ibu sama bapak. Di sini bapak-bapak dulu ini. Ibunya tiap hari minta terus, nggak pernah komunikasi yang lain. Enak nggak Pak? Nah enak. Diapaan enak Pak? Begitu juga yang perempuan. Bapaknya juga sama. Minta terus. Nyaman nggak komunikasi seperti itu? Nggak nyaman. Komunikasi dua arah. Doa yang baik adalah dua arah. Bukan berisi permintaan, tapi komunikasi yang intim. Karena ada manusia roh, intim banget. Intim banget ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Loh, doa kok bisa salah? Iya, sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Ayat 4-nya. Ayat 4-nya. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Kalau orang tidak setia berarti kita suami istri nih. Kalau dikatakan istri kita atau suami kita tidak setia berarti ngapain dia? Ngapain dia? Selingkuh. Selingkuh itu apa namanya? Percabulan. Roh kita. Keinginannya tidak bisa bercampur dengan keinginan
daging. Makanya jangan coba-coba bawa roh untuk memenuhi keinginan daging. Dia punya keinginan sendiri, nggak bisa dicampur. Ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan diri musuh Allah. Tanpa disadari kan, setan pintar kan? Dia pakai semua firman untuk menawarkan keinginan-keinginan daging buat saudara. Ujung-ujungnya gimana kira-kira? Mata EKB kan? Mati semua kan? Saudara terlena, pikirnya selamat, ternyata, loh, kok nggak selamat? Katanya Tuhan, Anda nggak punya manusia roh, gimana mau selamat? Nih, tanpa disadari, setan itu pekerjaan berdusta, mendustai. Apa yang dia dustai? Apa yang dia dustai? Setan yang dia dustai hanya kebenaran, dijadikan ketidakbenaran. Melesetnya sedikit kelihatannya, tapi jauhnya. Begitu dalam masa jauh, sebuah panah ditembakkan, nggak tahu kalau itu meleset. Ketika dia tidak tepat sasaran, baru kita tahu ini meleset. Sama-sama diarahkan, sama-sama dikhotbahkan di gereja, pakai nama Yesus. Tapi arahnya nggak jelas. Makanya Yesus juga bilang, Matius 24 ayat 4. Nama Yesus ini terlalu berharga. Dan banyak orang menarik pakai nama Yesus. Matius 24 ayat 4. Hati-hati, ya, hati-hati. Gunakan kesempatan ini untuk melahirkan manusia baru. Dan kita awasi pengajaran-pengajaran. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Loh, ini kan di luar, Pak. Bukan. Ayat selanjutnya. Menyesatkan di mana? Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Mesias suatunya yang dipilih. Seakan-akan menjadi hamba Tuhan, menjadi nabi Tuhan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara ini harusnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Setan tahu. Kalau Anda punya Roh Kudus, dia nggak bisa ngelawan. Makanya yang disesatkan pertama kali adalah kerosok-kerosokan punya Roh Kudus. Supaya orang tidak mencari lagi yang namanya Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu segala-galanya buat kita hari ini. Karena Yesus pun bisa bangkit karena ada Roh Kudus di dalamnya. Roma 11 ayat 8 ya. Nanti kita baca. 8:11 ya. Makanya, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Nama Yesus dipakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama dengan anak-anak sekewa. Hanya pakai nama Yesus untuk kepentingan diri. Tidak ada gunanya. Nama Yesus dipakai untuk kepentingan daging. Tidak ada gunanya. Amati para hamba Tuhan. Amati siapa yang berdiri di mimbar. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini harus waspada. Waspada benar-benar. Kalau Anda punya Roh Kudus, firman itu masuk dalam jiwamu. Anda tahu siapa Tuhan. Ayat 11 ya. Ayat 11 ya coba. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Banyak. Seberapa banyak? Seabrek-abrek. Ya, banyak. Seabrek-abrek. Kalau dikatakan banyak, memang banyak banget. Ayat 24-nya. Nih, coba lihat nih, ayat 24-nya ini. Lebih serem lagi nih. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mujizat-mujizat. Kalau namanya nabi palsu, mujizatnya juga palsu. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nih loh saudara, semua ini menarik buat setan hari ini. Setan gak ingin saudara selamat. Makanya kalau dia tetap jadi setan, saudara tahu kan, justru dia harus menyamar sebagai nih, jubahnya dipakai jubah kebenaran, dalamnya hancur-hancuran. Kalau setan tampil dengan apa adanya, itu bodoh. Setan harus tampil seindah mungkin. Makanya disebut makin hari makin jahat. Karena dia tampil supaya tidak kelihatan. Untuk membodohi orang-orang yang tanpa Roh Kudus. Orang-orang yang punya Roh Kudus nggak bisa dibodohin. Orang-orang yang nggak punya Roh Kudus
dibuat krosok-kroson punya Roh Kudus. Ya. Dibuat krosok, hati-hati banget, hati-hati. Terakhir waktu saya udah habis. Kasih 50 menit soalnya. Masih banyak ini sebenarnya. Boleh ya 5 menit aja ya? Boleh ya? Kisah Rasul 20 ayat 29. Ini Yesus ngomong, terus Paulus sekarang nih. Paulus, Kisah Rasul 20 ayat 29. 5 menit saya selesaikan ya. Kisah, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ini Paulus yang ngomong. Hati-hati, banyak sekarang ternyata kita ini menarik. Orang-orang pilihan Tuhan, destininya ke surga. Inilah yang menarik untuk disesatkan. Ya, hati-hati. Filipi 3 ayat 2. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang di mana semua ini berada. Ketika sudah di warning seperti ini, saudara, destininya sangat mulia. Sudah percaya Yesus, sudah yakin akan menerima kehidupan, disesatkan di tengah jalan sehingga melingsih kabeh. Eman. Ya, saudara punya Roh Kudus itu segala-galanya. Sangat segala-galanya, nggak perlu apa-apa lagi. Roh Kudus itu yang paling penting. 2 Petrus 2 ayat 1, wis terakhir beneran ini. Semua rasul-rasul sangat khawatir, menyayangkan domba-domba ini. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu, di antara kita, ya, bukan di mana-mana, di antara kita akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat selanjutnya nih, ayat 2-nya. Lihat nih, ayat 2-nya nih. Cirinya gimana? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3-nya. Bener terakhir ini. Ya. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka, saudara nggak usah ikut-ikut. Hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya. Semoga hari ini saudara sadar bahwa betul-betul yang bisa melawan evil spirit hanya Roh Kudus. Hanya kelahiran manusia baru yang memperkuat kita segala-galanya. Mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung saudara. Tidak ada maksud yang lain. Kita ingin satu sama lain saling menguatkan. Kita ingin berjumpa di sorga karena kita saudara. Kita berdiri di mimbar. Tidak boleh saling mendustai. Kalau belum lahir manusia baru, yang dikhotbahkan pasti daging. Kalau ada manusia baru, yang dikhotbahkan pasti ingin hidup. Ya, kita ingin hidup semuanya. Ya, kita berdoa aja ya. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk kembali ke jalan-Mu Tuhan. Kami dipanggil Tuhan untuk suatu waktu kami bertemu dengan Engkau. Kami cari Tuhan bukan kami untuk kaya. Kami cari Tuhan bukan untuk mujizat. Tapi kami cari Tuhan untuk keselamatan. Karena banyak nabi palsu menawarkan nubuatan, menawarkan mujizat, menawarkan hal-hal yang menurut secara daging. Hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali. Jangan sampai Matius 7 ini yang ditawarkan yang kami ikuti di akhir zaman ini. Tapi yang ditawarkan pada kami adalah keselamatan. Roh rindu selamat. Roh yang ada dalam hidup kami kepingin kembali dan ketemu dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terjemahkan lebih dalam lagi firman
yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu. Biar firman itu mengingatkan kami. Kami datang kepada Engkau. Kami rindu untuk keselamatan. Kami rindu untuk kekekalan. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau di surga yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Jangan sampai kami kehilangan itu. Selama kami hidup, kami persiapkan itu. Sebab kami tidak tahu kapan kami akan kembali, tapi kami pastikan waktu kami kembali, kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu. Engkau terus pakai hamba-Mu. Apa yang menjadi rencana dan maksud-Mu terus Engkau sampaikan bagi-Mu. Mungkin itu tidak menyenangkan secara daging, tetapi kami percaya secara jiwa pasti memberikan sebuah ketenangan dan kesenangan karena membawa kami kembali mengingat bahwa suatu waktu kami akan pulang. Kami hanya perantau. Tuhan ingatkan kami, sebab kami harus suatu waktu akan Engkau bawa kami pulang. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan syukur bagi Tuhan yang bersembahkan untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita